Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amsal Junid dalam seri kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan topik Conceptual Design dan System Selection. Dalam fase Conceptual Design ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah rancangan konseptual output. Rancangan konseptual output akan menggambarkan output yang akan dihasilkan sistem, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan informasi user. Yang kedua yang harus dikerjakan adalah menyiapkan rancangan konseptual database. Yang ketiga adalah menyiapkan rancangan konseptual pengolahan data. Dan isi database dan yang akan diolah tadi harus dikumpulkan. Maka perlu rancangan konseptual dari data input. Dan terakhir, kita juga harus menyiapkan rancangan konseptual untuk pengendalian dan pengamanan sistem. Rancangan konseptual sistem biasanya disiapkan dalam berbagai alternatif yang mungkin. Maka kita harus memilih alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan constraint-constraint yang kita miliki. Beberapa alternatif yang perlu diputuskan adalah keputusan mau membeli atau mau menyewa. Yang kedua, apakah kita akan memilih satu vendor atau akan meminta kepada banyak vendor. Yang ketiga, antara lain kita harus memilih apakah software akan dibangun secara sendiri atau akan kita membeli paket yang sudah jadi. Jika kita memilih untuk membeli paket yang sudah jadi, tersedia beberapa pilihan. Pilihan pertama yang disebut dengan turnkey system, tinggal menghidupkan, yaitu membeli paket software yang sudah lengkap dan sudah teruji, sehingga dia sudah atau langsung dapat diimplementasi. Pilihan yang kedua, kita membeli paket jadi yang hanya merupakan backbone system, yaitu yang masih merupakan kerangka utama sistem, sehingga masih perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, kita membeli paket yang dikembangkan khusus untuk kita dari vendor, yang disebut dengan vendor supported system. Dan vendor juga akan memelihara sistem selama kita gunakan. Pilihan yang keempat diantaranya adalah membeli dalam bentuk ERP system, yaitu sistem informasi yang sangat lengkap, sangat komplit, dan sangat terintegrasi. ERP system ini sebahagiannya mungkin sudah bisa langsung diimplementasikan, sebahagian lagi hanya backbone-nya saja, sebagian lagi akan disiapkan khusus oleh vendor untuk kita. Jika membeli paket yang sudah jadi, tentu ada keunggulan dan kelemahannya. Beberapa keunggulan membeli paket yang sudah jadi adalah sistem kita bisa selesai dalam waktu yang pendek dengan biaya yang murah dan risiko kemungkinan ada kesalahan pada program kecil. Sedangkan kelemahannya adalah kita akan tergantung dengan vendor dan
sistem kita akan kurang fleksibel, dan kelemahan juga adalah sulit untuk dimodifikasi kemudian hari jika terjadi perubahan kebutuhan kita. Jika kita membeli paket yang sudah jadi, kita perlu melaksanakan 4 langkah berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan kita dan menyiapkan spesifikasi rinci dari keperluan sistem. Dari hasil analisis kebutuhan sistem ini akan kita kirim kepada calon vendor untuk menyiapkan proposal. Jadi kita minta vendor yang menyiapkan proposal yang dapat memenuhi kebutuhan sistem kita. Setelah kita memperoleh beberapa proposal dari calon vendor, kita akan mengumpulkan data, mengumpulkan fakta-fakta masing-masing vendor tadi untuk menentukan, untuk memilih vendor mana yang terbaik. Data-data yang terkumpul akan kita analisis dan kita akan membuat pemilihan terakhir, memilih vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam mengevaluasi dan pemilihan proposal pengembangan sistem, akuntan harus berperan aktif untuk memastikan bahwa pertama, hanya biaya yang dapat dihindarkan saja yang dapat diperhitungkan di dalam penghematan biaya. Yang kedua, memastikan bahwa tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value dari aliran kas adalah masuk akal atau sesuai dengan tingkat bunga pasar. Yang ketiga, akuntan harus memastikan biaya berulang, biaya operasional, dan biaya investasi telah lengkap dan dihitung secara akurat. Dan akuntan harus memastikan umur dari sistem yang akan dibangun haruslah reasonable dan realistik. Dan akuntan harus memastikan bahwa manfaat intangible yang digunakan benar-benar memiliki nilai uang yang wajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.